jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Puji Tuhan kalau hari ini kita dapat beribadah bersama-sama Minggu 17 Januari 2021. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena
karena Tuhan sudah tolong kita sampai hari ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu lalu dan minggu ini. Semoga saya dan saudara tambah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari dari kitab Mazmur 30, nyanyian syukur Daud ketika Tuhan menyelesaikan menolong dia melewati badai persoalan kehidupan. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih hidup hari ini dan dapat beribadah kepadamu. Ampunilah dosa salah kami, tebuskanlah kami karena anugerah-Mu. Kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mohon Tuhan, berikanlah kami pengertian yang baru dari Mazmur 30. Ajarkanlah itu supaya kami dapat mengerti dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari dan berbahagia. Kami mohon semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka dari Mazmur 30 sambil kita mendengarkan audionya dengan seksama. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci, dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku, Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Saudara-saudara, Mazmur 30 ini ditulis ketika Daud selesai melewati bahaya penyakit sampar yang mematikan banyak sekali orang,
Diperkirakan sekitar 70.000 orang dalam waktu 3 hari. Wabah yang besar itu terjadi diizinkan Tuhan karena suatu sebab. Mari kita lihat di ayat yang pertama. Nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Jadi ini ditulis berdasarkan pengalaman kehidupan Raja Daud yang sinkron dengan apa yang ditulis di dalam kitab firman Tuhan di dalam 1 Tawari 21. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, Daud menulis ini setelah Tuhan menghentikan wabah penyakit sampar yang hebat. Tercatat di dalam kitab 1 Tawari 21. Mengapa Tuhan mengizinkan penyakit sampar yang hebat itu? Karena Tuhan mau menghajar, mendisiplin Daud. Karena dia sombong, ya, karena dia merasa hebat, merasa kaya, merasa sangat kuat, sehingga mengandalkan diri sendiri. Tidak lagi ingat bahwa semua kebaikan, keberhasilan, kemenangan itu hanya karena anugerah Tuhan. Dia tidak merasa lagi perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia lupa. Dia tergelincir karena hal itu. Dan Tuhan mendisiplinnya. Disiplin Tuhan adalah sarana yang sangat efektif untuk membuat orang percaya kembali kepada Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Mari saudara kita teruskan di ayat 7. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Daud menang, berhasil, sehingga dia merasa aman, sangat kuat di dalam kedudukannya. Di atas para pahlawan-pahlawan Israel waktu itu, sangat diberkati dengan kekayaan, kedudukannya sangat tinggi. Dia menjadi raja, menggantikan Saul. Dia merasa sangat mandiri, sehingga dia menyuruh untuk menghitung kekuatannya. Dia lupa siapa dia. Hanya orang kecil, dalam keluarganya pun dia dilupakan. Tetapi Tuhan melihat hatinya yang mengasihi Tuhan waktu itu, yang sangat bergantung kepada Tuhan. Dia lupa. Ya. Jadi orang bisa jatuh, melupakan Tuhan karena kesusahan hidup atau karena kesenangan hidup. Ini realita, saudara. Mari kita introspeksi diri. Daud jatuh waktu dia senang, waktu dia diberkati Tuhan. Dia lupa bahwa apa yang dia anggap itu aman, kuat, itu semua palsu. Seketika bisa diambil oleh Tuhan. Ya. Saat wabah penyakit hebat diizinkan Tuhan melanda dan menewaskan dalam 3 hari 70.000 orang, barulah Daud ingat bahwa kekuatannya, kedudukannya, kekayaannya, semua tidak bisa diandalkan. Keamanan duniawi ini tidak pasti, saudara. Kita tahu, sadar benar tahun 2020 dan 2021 ini, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Ya, keadaan yang serupa yang dialami Daud, sehingga dia kembali datang kepada Tuhan. Dia berseru-seru dan datang kepada Tuhan. Dia bilang, dengarlah Tuhan, ayat 11. Kasihanilah aku, jadilah penolongku. Aku meratap, aku menggunakan kain kabung. Ya, saudara-saudara, akhirnya dia bertobat ketika dia sadar
bukan dengan kekuatannya dia dapat mengandalkan apapun, bukan dengan kekayaannya, bukan dengan kepintarannya. Dia hanya bisa hidup diberkati karena anugerah Tuhan. Tuhan baik, Tuhan setia. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang hancur hati mau bertobat. Dan Tuhan memulihkan keadaan Daud. Dikatakan di ayat 12, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Luar biasa. Semoga pengalaman Daud kita pelajari, sehingga kita tidak perlu jatuh dalam lubang yang sama. Orang yang bijaksana adalah melihat orang lain, menarik pelajaran dari kehidupannya. Mengapa dia bisa maju, mengapa dia bisa jatuh. Orang yang bijak tidak perlu jatuh di dalam lubang yang sama. Firman Tuhan mengajari kita hari ini dari Mazmur 30. Ya. Keamanan duniawi, apakah itu uang, kekayaan, ketenaran, pangkat, jabatan, apapun itu tidak abadi, goyah. Hanya Tuhan yang setia. Amin. Daud mengalaminya itu. Dan dia datang kepada Tuhan. Dia mohon ampun. Dan ada kesempatan. Dia dipulihkan. Tuhan bisa merubah dari duka menjadi suka. Dari lemah menjadi kuat. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang kita pelajari hari ini saudara, yang pertama yaitu orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang mau bertobat, yang mau sungguh-sungguh mengaku dosanya dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tolak pergi. Dan sesudah pertobatan maka akan ada pemulihan dari Tuhan. Dan itu tentunya proses. Sehingga akhirnya pujian bagi Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, kekuatan duniawi ini tidak abadi, tidak dapat diandalkan. Hanya Tuhan, hanya pertolongan Tuhan yang bisa kita andalkan. Sebab itu berharaplah Allah saja, bergantunglah kepada firman, sebab Dia setia, Dia Immanuel. Dalam segala situasi hidup kita harus belajar. Berilah aku hikmat Tuhan, supaya aku dapat menghitung hari-hari dan menjadi orang yang bijaksana. Ya saudara, kita harus belajar bersyukur bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup orang yang mau hidup mengasihi Tuhan, berjalan sesuai rencana Tuhan, suka dan duka, apapun juga, Tuhan merancangkan itu untuk mendatangkan kebaikan. Kadang mendisiplin, tapi itu untuk kebaikan. Jadi dalam segala situasi mari kita belajar bersyukur karena Tuhan baik. Amin. Apapun keadaan kita, mari kita introspeksi diri. Mari kita introspeksi diri. Apakah disiplin itu Tuhan izinkan untuk membuat kita bertobat? Atau masalah itu Tuhan izinkan supaya kita lebih dekat bergantung kepada Tuhan? Selama ini sering tidak bergantung sungguh kepada Tuhan. Atau doa kita belum dijawab karena Tuhan sedang merencanakan yang lebih baik dari doa kita. Tuhan sedang membentuk karakter saya dan saudara lebih sabar, lebih tangguh, lebih kuat, lebih rendah hati. Apapun keadaan kita, mari kita tetap percaya Tuhan baik. Melewati segala sesuatu, Tuhan punya rencana yang baik bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang tetap percaya.
percaya dan mengasihi Dia. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara minggu yang akan datang lebih mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih melekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan
kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dapat mempelajari firman-Mu hari ini dari Mazmur 30. Tolong kami untuk dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami hanya hidup bergantung dan berharap kepada Tuhan, bukan kepada siapapun dan apapun. Dan kalau kami sudah berdosa, bersalah, biarlah Tuhan mendisiplin kami supaya kami bertobat, dan itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan baik, Tuhan selalu baik. Biarlah Tuhan merubah ratapan kesedihan kami menjadi sukacita, dan hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Kami percaya kepada kasih dan kuasa-Mu. Kami mau selalu cari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun hidup kami selanjutnya. Kami lebih mengerti dan mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap dengan kekuatan, segenap akal budi. Apapun yang kami bisa lakukan, kami lakukan untuk Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon berkat Tuhan untuk para pendengar, jemaat Tuhan yang mendengar ibadah pada hari ini. Tuhan memberkatilah roh, Tuhan memberkatilah jiwa, Tuhan memberkatilah jasmani, supaya seluruh jemaat Tuhan tambah mengalami kasih dan kuasa-Mu, tambah memuliakan Tuhan, tambah bersaksi kepada banyak orang tentang Tuhan yang kami sembah itu luar biasa. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan, supaya banyak orang boleh percaya kepada-Mu, ya Tuhan Yesus yang baik. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa, untuk negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, orang-orang yang tinggal di pulau-pulau kecil maupun besar, dari Sangir, Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, dari Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Irian. Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah, Tuhan lindungilah. Mohon Tuhan menjauhkan dari semua hal-hal yang jahat. Tetapi biarlah melalui badai dan cobaan banyak orang boleh percaya kepadamu dan diselamatkan. Pakailah kami, pakailah gereja-Mu untuk menjadi alat Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Ajari kami apa yang harus kami buat, supaya di masa-masa seperti ini kami dapat menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk para pemimpin kami, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, mereka diberi hikmat waktu mereka melaksanakan tugas mereka. Dibebaskanlah negeri kami dari korupsi, kolusi, nepotisme. Dibebaskanlah negeri kami Tuhan dari terorisme. Biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkatilah pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka Tuhan dapat anugerah yang terbaik, yaitu keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan, supaya gereja Tuhan, para pengerja Tuhan, semuanya diberikan Tuhan hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh. Jemaat Tuhan diberikan hati yang sungguh-sungguh mau melaksanakan amanat agung, supaya banyak orang boleh mendengar tentang Kristus. Oh Tuhan, tolong supaya kami, gereja-Mu, orang percaya, boleh menjadi jawaban bagi kebutuhan
masyarakat sekitar kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat. Kami rindu banyak orang boleh melihat Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami semua dapat bekerja sama, supaya kemajuan kerajaan Tuhan, kemajuan bangsa negara kami terlaksana. Kami bisa menjadi dampak yang positif. Orang percaya gereja Tuhan bisa menjadi dampak yang positif bagi bangsa dan negeri kami. Kami mohon berkat Tuhan juga untuk tujuan GSJ Awan. Kami mohon berkat Tuhan bagi para pemimpin, supaya sehati sepikir, dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan, mencapai visi yaitu 1 juta anggota, 6.000 gereja, 13.200 orang pelayan Injil, 50 misionaris, dan berdampak sungguh positif bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami tahu firman-Mu mengatakan ladang sudah menguning, banyak jiwa yang perlu dituai, tetapi sedikit pengerja-pengerja. Sebab itu Tuhan, pakailah kami, pakailah anak-anak kami, pakailah cucu-cucu kami, pakailah murid sekolah minggu, remaja, anak muda, kaum wanita dan kaum pria untuk menjadi alat Tuhan di bangsa dan negeri kami. Kami mohon Tuhan, biarlah ada kebangunan rohani, biarlah ada kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada pertobatan besar bagi Indonesia, dan pakailah kami. Kami juga rindu pada hari ini Tuhan, kami berdoa syafaat, kami mohon lawatan Tuhan untuk 61 negara di daerah Afrika Barat sampai di Asia Timur, di kawasan 10 sampai 40 derajat lintang utara. Ada 4 miliar orang di sana yang dikasihi Tuhan. 80% menurut sensus sangat miskin. Jadi Tuhan, banyak juga yang belum pernah mendengar kepada Injil, belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, bebaskanlah saudara-saudara kami itu dari segala intimidasi, perbudakan, kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Bukalah jalan Tuhan sehingga Injil bisa disebarluaskan. Kami bersyukur Tuhan, melalui pandemi COVID-19 ini banyak media online yang dapat menjangkau banyak orang di seluruh dunia dan dapat digunakan secara positif untuk memberitakan Injil tentang Kristus, supaya banyak orang percaya dan diselamatkan. Ajarilah kami apa yang harus kami buat, supaya pada masa-masa ini di mana orang takut, cemas, kami bisa dapat ilham dari Roh Tuhan, kesempatan dan keberanian untuk menjangkau banyak jiwa. Pakailah kami Tuhan, pakailah keluarga kami Tuhan, pakailah hamba-Hambamu, pakailah gereja-gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan. Kami tidak perlu takut. Kami belajar untuk mengucap syukur senantiasa. Kami belajar untuk sungguh-sungguh hanya percaya dan melekat kepada Tuhan. Sebab apapun di dunia ini tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhan Yesus yang setia. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami rindu melakukan yang terbaik yang menyenangkan Tuhan. Sehingga kapanpun kami meninggal, kami pegang janji firman Tuhan. Kami akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya di tempat di mana tidak ada susah dan air mata, di surga. Dan kami bersyukur karena Tuhan memilih kami menjadi anak-Mu. Kami menyerahkan semua khawatir kami. Kami menyerahkan semua persoalan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyembuhkan sakit kami, Tuhan yang menghiburkan hati kami, Tuhan yang memberi mujizat, memberi jalan keluar, sehingga masalah-masalah kami ini ada solusinya, sehingga kami bisa bersaksi bahwa semua yang baik yang kami alami itu berkat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Muliakanlah nama-Mu Tuhan, muliakanlah nama-Mu.
Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih setiamu. Kepadamu kami percaya. Angkatlah tanganmu saudara dan terimalah berkat Tuhan. Imanilah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu saudaraku. Tuhan melindungi dan menyinari engkau, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada kita damai dan sejahtera. Imani itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Lakukan yang terbaik, jaga kesehatan, tetap semangat dan sukacita. Tuhan berkati.